Di suatu ujung sampan, seorang anak berdiri. Tubuhnya lentur mengikuti arus dan irama, sementara perahu panjang meluncur deras di sungai Kuantan. Beberapa minggu kemudian, tarian kecil itu mengguncang dunia maya. Dari akun PSG hingga AC Milan, dari TikTok hingga istana wakil presiden. Tapi ketika budaya menjadi konten, dan pemimpin ikut menari di tengah viralitas, satu pertanyaan penting muncul. Apakah ini cara baru merayakan warisan, atau sekedar cara halus mencuri perhatian? Kuantan Senggigi Riau, sebuah kabupaten kecil di tengah Sumatera, tempat di mana aliran sungai Kuantan bukan hanya membawa air, tapi juga membawa warisan. Pacu jalur, tradisi balap perahu panjang yang sudah ada sejak abad ke-17 kini kembali hidup, tapi bukan dari festival adat atau liputan budaya, melainkan dari layar ponsel, lewat unggahan seorang wakil presiden. Gibran Rakabuming Raka dengan kemeja abu-abu dan latar pegunungan, menirukan gerakan anak kecil penari pacu jalur dalam video pendek yang ia unggah ke Instagram. Diiringi musik remix bertajuk DJ Tari Pacu Jalur lagi viral. Ia menari dengan semangat yang ia sebut sebagai semangat diplomasi budaya. Di permukaan semua tampak positif. Tradisi lokal dikenal dunia. Budaya Indonesia mendunia. Pemimpin kita terlihat membumi. Namun di balik layar, publik bertanya, apakah ini benar bentuk pengakuan terhadap budaya lokal? Atau hanya potongan narasi, pencitraan yang disusun untuk algoritma, bukan untuk rakyat? Pacu jalur menjadi viral bukan karena diliput media budaya, tapi karena jadi bagian dari fenomena baru aura farming. Sebuah istilah yang muncul dari dunia meme dan TikTok. Aura farming menggambarkan aksi seseorang yang tampil keren, unik, berkelas, seolah tokoh utama dalam cerita mereka sendiri. Dari cara berpakaian, cara berjalan, bahkan hingga menari, semuanya diatur untuk membangun citra. Dan di era digital, pencitraan bukan lagi milik selebritas, ia kini digerakkan pula oleh politisi. Viralnya anak-anak tukang tari menari di ujung tampan adalah keindahan yang jujur. Tapi ketika pemimpin menirunya di layar dengan lighting sempurna, angle yang pas, dan caption yang mengkilap, maka budaya berubah makna. Netizen pun terbagi, sebagian melihat ini sebagai bentuk promosi, tapi sebagian lain, khususnya warga daerah, melihatnya sebagai bentuk komodifikasi budaya. Tradisi yang dibangun dari gotong royong kini digunakan untuk menambah engagement. Aura farming memang sah-sah saja, tapi pertanyaannya, apakah warisan budaya kita pantas dijadikan latar belakang dari ambisi digital seorang pemimpin? Di mana era visual mengalahkan substansi, pemimpin tidak hanya dituntut bekerja, tapi juga terlihat bekerja. Dan disinilah Gibran unggul. Ia mewarisi bukan hanya kekuasaan, tapi juga kecakapan media. Ia tahu bagaimana menyapa rakyat dari kamera, bukan dari ruang rapat. Ia mengerti bagaimana memukus narasi besar dalam durasi 30 detik. Namun masalah muncul saat simbol mengalahkan isi, ketika kerja budaya diambil oleh estetika digital, ketika ketulusan masyarakat lokal dikalahkan oleh koreografi konten. Apakah benar Gibran sedang mengangkat pacu jalur? Ataukah pacu jalur hanya dijadikan alat untuk mengangkat Gibran? Kritik pun datang dari masyarakat sipil, bahwa semangat menari untuk budaya tak cukup kalau masyarakat adat di tepian sungai masih menari di atas ketimpangan. Pacu jalur bukan sekadar lomba, ia adalah nyawa sosial masyarakat Kuantan Senggigi. Di setiap irama gendang ada sejarah, di setiap tarian anak-anak coki ada jiwa leluhur yang hidup kembali. Anak-anak itu tak menari untuk jadi viral, mereka menari untuk menghormati sungai, orang tua, dan kampung halamannya. Tapi kini sorotan kamera telah masuk terlalu dalam, dan budaya pun berada di persimpangan. Apakah akan terus hidup sebagai tradisi, atau akan berubah jadi konten hanya untuk satu orang terlihat berbudaya? Ingatlah, budaya bukan aksesoris, tradisi bukan panggung politik, dan warisan bukan bahan konten. Kita butuh pemimpin yang bisa menari bersama rakyat, bukan hanya menari di depan kamera. Jika Anda percaya bahwa budaya harus dihormati, bukan dikomodifikasi, klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini. Karena suara Anda
adalah satu-satunya algoritma yang tak bisa dimanipulasi.